Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gustila Almeida, NIM 1914010051. Dari UIN Imam Bonjol, saya akan menyampaikan soal UTS kami, yaitu mata kuliah takwim. Soal yang pertama, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan evaluasi, yaitu pengukuran, penilaian, dan tes. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, walaupun memang saling berkaitan. Jelaskan definisi dan hubungan ketiga istilah tersebut. Ketiga istilah tersebut semuanya tak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan, sebab semuanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu tentang tes. Tes merupakan alat utama yang digunakan untuk melalui proses pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu dan bersifat kuantitatif. Sedangkan penilaian adalah kegiatan mengambil keputusan untuk menentukan sesuatu berdasarkan kriteria baik buruk dan bersifat kualitatif. Dan evaluasi adalah kegiatan yang meliputi pengukuran dan penilaian. Evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab adalah sebagai salah satu komponen pembelajaran utama dalam kegiatan belajar mengajar bahasa Arab. Dalam proses pembelajaran ada dua kegiatan utama, yaitu belajar yang dilakukan oleh siswa, sedangkan mengajar yang dilakukan oleh guru. Dua kegiatan tersebut adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran. Soal yang kedua, yaitu setiap kegiatan evaluasi memiliki tujuan, sasaran, serta prinsip dalam pelaksanaan. Jelaskan dengan contohnya dalam evaluasi. Baiklah, saya akan menjawab lagi. Dalam pembelajaran paling tidak ada beberapa prinsip yang menjadi pegangan bagi seorang guru. Apa saja prinsip tersebut? Prinsip tersebut yaitu ada 5 prinsip. Yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas adalah evaluasi dalam pembelajaran bukan hanya dilakukan saat ujian tengah semester atau akhir semester saja. Artinya sejak dari tahap penyusunan rencana pembelajaran hingga pelaporannya tetap harus dipantau secara kontinu. Yang kedua, kompresif. Tidak jarang beberapa guru hanya fokus pada aspek kognitif dari siswanya, padahal dua aspek lainnya, yakni kognitif dan afektif, turut berperan besar dalam proses evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, kooperatif. Sejatinya, proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang turut adil dan perkembangan siswa. Yang keempat, objektif. Objektif adalah penilaian hasil dalam evaluasi belajar haruslah bersifat objektif. Artinya, faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa dan faktor perasaan karena merasa tidak tega atau yang lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam evaluasi. Yang terakhir yaitu praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran harus bersifat praktis, artinya kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Yang soal ketiga, apakah yang dimaksud dengan tes bahasa? Jelaskan hakikat dan apakah sasaran dari tes bahasa Arab? Jelaskan beserta contohnya. Baiklah, tes bahasa adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi pada umumnya terhadap kemampuan bahasa dengan melakukan pengukuran kemampuan bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sasarannya yaitu ada kognitif, afektif, dan keterampilan. Kognitif itu berupa sasaran penilaian aspek pengenalan, sasaran penilaian aspek mengingat kembali, sasaran mengingat aspek pemahaman. Yang kedua, afektif, berupa penerimaan, penilaian, dan karakteristik diri. Yang ketiga, keterampilan. Keterampilan itu termasuk yaitu di sana kognitif, psikomotorik, dan karakteristik diri. Yang termasuk di sana yaitu psikomotorik, kognitif, reaktif, interaktif, dan produktif. Soal yang keempat,
Pendekatan terhadap bahasa menentukan pendekatan pembelajaran bahasa, menentukan pendekatan dalam penyelenggaraan tesnya. Jelaskan maksud pernyataan tersebut. Kata pembelajaran bahasa yaitu maksudnya, jika kita melakukan suatu pendekatan pembelajaran bahasa, maka kita akan bisa mendapatkan pembelajaran tersebut. Sedangkan bahasa menentukan pendekatan dalam penyelenggaraan tesnya. Jika suatu pendekatan telah kita lakukan dan kita akan mengetahui gimana tesnya, kita akan bisa lebih menyimak lagi membaca tesnya. Itu jawaban dari pertanyaan nomor 4. Yang kelima, jenis bahasa termasuk tes bahasa Arab dapat dilihat dari berbagai kriteria, yaitu berdasarkan tujuan penyelenggaraan terhadap waktu penyelenggara, cara mengerjakan, cara menyusun, jumlah peserta, bentuk jawaban, cara penilaian, acuan penilaian, aspek bahasa, dan berdasarkan cara penyusunan. Jelaskan 5 di antaranya beserta contohnya. Sekian jawaban dari saya tadi. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.